Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ngomen. Kali ini bersama saya Zain. Biasanya kan sama Kak Endang ya. Kali ini sama saya Zain akan di Ngomen yang spesial. Biasanya dengan bintang-bintang yang sangat-sangat cetar membahana. Kali ini juga ada bintang tamu yang berbeda dari biasanya. Kali ini dengan Kak Bibin. Halo. Iya, Kak Pipin, perkenalan dong. Kak Pipin itu siapa? Kenapa eh, saya bilangnya Kak Pipin itu berbeda dari yang biasanya? Oh iya, kali ini edisi Ngomen spesial. Kenapa? Karena kita sharing-sharing bersama dengan terapis di layanan psikologi Rumah Mentari. Salah satunya adalah saya, Kak Pipin, salah satu terapis di layanan psikologi Rumah Mentari. Oke, jadi Kak Pipin ini adalah salah satu terapis dari Rumah Mentari. Ini pertama kali ya Kak, berarti Kak Pipin ya? Iya, Belum ada ya dengan terapis ya Kak Pipin ya? iya benar sekali. Jadi edisinya spesial banget nih ya. Oh iya Kak Pipin, ngomong-ngomong cerita-cerita sedikit lah tentang Kak Pipin itu sejak kapan sih jadi terapis? Oh ya, perkenalan dulu berarti ya. Eh, Namaku Pipin, bukan Pipin sih, itu nama panggilan aja ya. Sekarang statusnya sebagai mahasiswa magister profesi psikologi di salah satu kampus di Semarang. Nah, sudah jadi terapis kurang lebih 1 tahun gitu. Udah lumayan lama ya Kak Pipin ya? Mm-mm. Lumayan ya 12 bulan lah. Terus Kak Pipin itu jadi terapis, ada terapis di tempat lain atau selama ini di Rumah Mentari? Oh, dulu pernah di tempat lain, di layanan psikologi lain, lalu kemudian pindah lagi di layanan psikologi Rumah Mentari, dan sampai sekarang masih di layanan psikologi Rumah Mentari. Oh, berarti sepertinya menyenangkan nih Kak Pipin nih, karena betah kan lama di situ. Iya, menyenangkan. Karena selalu di posisi sebagai terapis gitu ya, setiap kali ganti tempat kerja gitu. Tapi Kak Pipin, Mm-mm. sebenarnya terapis psikologi itu sebenarnya apa sih Kak? Oh ya, definisinya dulu ya berarti ya. Terapi psikologi itu sendiri adalah orang-orang yang punya keahlian tertentu untuk membantu menangani permasalahan psikologis seseorang kayak gitu. Jadi kita membantu untuk mengarahkan, lalu kemudian membantu mencari insight gitu loh, kayak ide-ide dari permasalahan seseorang. Atau kita eh, punya klien nih butuh dibantu terkait, aku ingin goals tertentu terkait dengan masalah yang berhubungan dengan psikologisnya. Nah, terapi psikologi di sini hadir untuk membantu hal tersebut. Hmm, kalau untuk apa cakupan yang bisa ditangani begitu Kak? Oke, kalau cakupannya sendiri, karena namanya saja adalah terapi psikologi, jadi ya tentu hal-hal yang berkaitan dengan psikis, tentang kesehatan mental seseorang, kayak gitu. Terus tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kondisi kejiwaan, kayak gitu. Tidak harus orang-orang yang merasa, aku kalau pergi ke terapis, aku kalau pergi ke psikolog, itu aku gila. Nah, tidak seperti itu. Kan banyak sekali ya stigma yang beredar, dia ke psikolog tuh, dia kayaknya gila. Nah, tidak. Misalnya kita punya perasaan sedih, sedihnya bukan hanya 1 hari, 2 hari, 2 minggu berturut-turut kita merasa sedih gitu. Berarti kan ada sesuatu yang butuh dibantu dari kita. Nah, itu kita bisa datang ke
psikolog, lalu kemudian dibantu oleh terapis yang disupervisi oleh psikolog tersebut. Nah, kalau cakupannya sendiri, banyak ya, kita bisa ke permasalahan anak-anak, kemudian permasalahan yang dialami remaja, lalu kemudian permasalahan yang dialami oleh orang dewasa. Jadi ada kompetensinya juga masing-masing untuk terapisnya, gitu. Oh, berarti luas sekali ya Kak Pipin ya? Iya, sangat Oh, luas sih. Jadi iya. maksudnya semua semua orang gitu bisa untuk datang ke terapis, datang ke psikolog kayak gitu. Biasanya itu metode yang digunakan tuh apa aja sih Kak Nah, di terapi psikologi itu? oh ya, kalau terapi psikologinya sendiri itu biasanya kita menamakan sebagai psikoterapi. Bisa dilakukan kepada anak-anak, kemudian remaja, dan juga orang dewasa. Biasanya itu untuk permasalahan sekitar misalnya merasakan kecemasan, lalu kemudian terkait dengan depresi. Masih banyak lagi sih kalau hal-hal terkait mental yang kita rasakan. Nah, itu psikoterapinya juga banyak. Misalnya dengan melakukan terapi kognitif perilaku. Lalu kemudian ada namanya juga terapi psikodinamika, terus person centered. Tapi biasanya juga yang melakukan terapi-terapi tersebut tidak sembarangan orang dan juga tidak semua terapis bisa melakukan. Jadi memang tetap harus punya keahlian tertentu, misalnya untuk terapi kognitif perilaku, bahasa kerennya itu CBT gitu. Nah, jadi kita harus punya kompetensi keahlian juga terkait dengan terapi CBT yang juga disupervisi oleh atasan kita. Siapa atasan terapis? Yaitu psikolog yang sudah kompeten, sudah profesional seperti itu. Berarti meskipun terapis menangani langsung kliennya, tetap ada penanggung jawab di situ gitu, begitu ya Ya, Kak ya? benar sekali. Hmm. Jadi kita tetap diawasi oleh psikolog. Jadi prosesnya tidak hanya terapis jalan sendiri, tetapi juga ada profesional yang mensupervisi. Seperti itu. Hmm. Kak Pipin, Mm-mm, kan udah lumayan lama nih. mm-mm. Selama menjadi terapis, ada nggak sih pengalaman-pengalaman ya suka duka lah, menarik kayak gitu-gitu? Apa ya? Kalau suka dukanya, biasanya karena ketemu anak-anak sih. Kalau di sini kan terapisnya kebanyakan kliennya juga anak-anak. Jadi, oh iya nih, kelupaan aku loh. Kalau untuk anak-anak, tadi kan balik lagi ke metode nih sebenarnya. Nah, kalau ke metode pendekatan untuk anak-anak itu, kita bisa melakukan misalnya dengan metode modifikasi perilaku, seperti itu, terus desensitisasi. Nah, kalau suka dukanya, karena kan yang dihadapin kebanyakan anak-anak. Sukanya tuh karena ngelihat mereka gemes tuh loh, lucu gitu. Terus sebenarnya kalau sukanya juga karena kan ilmu baru selalu didapatkan, terus kita terus belajar, sama hal-hal terkait terapis tuh kan hal-hal yang praktikal bisa diaplikasikan, kayak gitu. Jadi itu benar-benar menambah ilmu lah untuk kehidupan sehari-hari juga gitu loh. Kalau dukanya apa ya? Mungkin karena kadang kita menghadapi klien gitu tidak, namanya manusia ya dinamis ya, tidak selalu dalam kondisi kita yang oh menyenangkan nih, hari ini pasti akan berjalan dengan baik. Itu tidak selalu. Nah, akan ada momen-momen di mana
anaknya tantrum. Tantrumnya tidak hanya sekedar nangis, tapi kadang dia jedotin kepala di badan kita atau Hmm. cubit, habis itu pukul. Nah, kadang bukan duka sih, cuman kayak tantangannya di situ gitu loh. Nah, apalagi dulu pertama kali ya jadi terapis ya, ketemu anak yang seperti itu kan kaget kan. Waduh, aku harus apa? Ngapain gitu menghadapi anak-anak yang tantrum kayak gitu. Nah, selain itu kan eh, terapis ini juga erat kaitannya sama komunikasi dengan orang tua. Jadi kayak aku sebagai terapis misalnya di tempat terapi melakukan aktivitas tertentu. Lalu kemudian bagaimana cara terapis ini menyampaikan ke orang tua biar orang tua juga bisa melakukan hal yang sama, mengkomunikasikannya kayak gitu. Kita tetap harus pinter-pinter kan. Misalnya kalau ngasih saran juga kita harus mempertimbangkan situasi orang tua seperti apa. Jangan sampai ketika kita berusaha kasih masukan itu kesannya kayak apaan ini menggurui banget gitu. Jadi kita tetap harus berusaha untuk yang belajar menangani anaknya, juga belajar untuk jaga hubungan baik dengan orang tuanya, seperti itu. Berarti meskipun yang ditangani anaknya, tetap eh, menjaga hubungan juga dengan orang tuanya, begitu ya Kak? Ya? Iya, benar. Karena Hmm. perilaku anak agar semakin baik atau perilaku klien semakin baik, ini kebetulan sebagian besar kliennya adalah anak-anak, jadi salah satu sistem pendukung yang paling kuat itu adalah dari orang tua dan keluarga. Jadi misalnya kayak di tempat terapi memberikan aktivitas atau treatment tertentu, kalau ternyata misalnya di rumah agak kecolongan dikit nih, jadi proses si anak juga tidak akan maksimal. Jadi memang harus pinter untuk kerjasama terapis, orang tua, psikolog untuk memaksimalkan potensi anak-anaknya gitu. Hmm. Berarti nggak gampang ya Kak ya untuk bisa menjadi seorang terapis gitu. Bukan hal yang mudah begitu ya Kak ya? Bukan hal yang mudah tapi pasti bisa kalau kita mau belajar. Harus selalu mau belajar sih memang karena kan harus selalu upgrade sesuatu gitu. Itu kalau ada orang yang pengen jadi terapis gitu, kriterianya apa aja sih Kak? Gimana biar ya mungkin ada ya pribadi tertentu atau kriteria tertentu di mana oh ini cocok nih jadi terapis, oh ini kurang cocok nih, gitu Kak? Oh, biasanya kalau di layanan-layanan psikologi itu mensyaratkan kalau untuk terapis psikologi ya, itu adalah lulusan dari sarjana psikologi. Lalu kemudian bisa juga mahasiswa S2 psikologi. Itu. Jadi mereka yang memang basic ilmu psikologi yang berpeluang besar untuk ada di bidang menjadi terapis psikologi ini. Dan tentunya untuk menjadi terapis psikologi ini juga kita akan selalu mendapatkan supervisi dari profesional psikolog. Jadi ya, seperti yang aku bilang tadi juga tidak akan kita dilepaskan sendiri, benar-benar jalan sendiri, tapi selalu ada supervisi gitu. Jadi nih, kalau untuk anak-anak, kalau untuk teman-teman yang lulusan psikologi, jangan takut untuk melihat potensi menjadi terapis. Dulu aku juga nggak tahu ada potensi, ada profesi yang namanya terapis di layanan psikologi gitu. Jadi nggak ngerti bahwa ternyata ada profesi lain selain psikolog yang juga bisa membantu kita untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait psikologis. Nah,
ternyata menjadi terapi psikologi ini suatu peluang yang baik untuk kita bisa belajar lagi. Gitu. Kalau secara pribadi Kak, pribadi apa gitu yang kira-kira dibutuhkan untuk kira-kira bisa gitu dibutuhkan untuk menjadi seorang terapis? Oke. Yang pastinya adalah mau belajar. Kalau kita tetap stuck di satu titik, tidak mau untuk mengembangkan diri, tidak mau untuk upgrade ilmu, karena namanya ilmu itu kan selalu berkembang ya, itu mungkin kita akan kesulitan. Terus kita mampu untuk bekerja sama dengan tim, karena kita juga sebagai terapis di sini tidak hanya kerja sendirian, ada psikolog, ada teman-teman terapis lain. Jadi kita harus mampu kerjasama dengan rekan-rekan kita. Lalu kemudian kreatif, dituntut untuk kreatif juga. Kayak gitu. Itu sih kayaknya sebagian besar yang dibutuhkan ya. Terus kalau untuk orang tua dari klien, karena kan kliennya kebanyakan anak-anak, siapa tahu ada orang tua yang ingin mengikut sertakan anaknya untuk ikut kegiatan terapis di Rumah Mentari, itu bagaimana Kak? Oh, sekalian ngiklan ya kita ya. Ini bisa datang langsung ke layanan psikologi Rumah Mentari di Jalan Panda Utara 1, nomor 4. Di situ. Atau bisa cek Instagram kita juga di Rumah Mentari. Itu nanti ada infonya juga tertera di situ. Bisa menghubungi ke admin, misalnya merasa bahwa oh anakku punya kesulitan akademik di sekolah, terus kok anakku sangat sangat aktif sekali, kok tidak usah anak, kadang merasa kok aku kok akhir-akhir ini sangat sensitif, suka marah-marah kayak gitu. Kita bisa datang ke layanan psikologi untuk dibantu, nanti bisa bertemu dengan psikolog juga, nanti kalau misalnya membutuhkan bantuan lebih lagi bisa diarahkan juga untuk terapi seperti itu. Oh begitu ya Kak ya. Nggak terasa ternyata sudah hampir selesai waktu kita Kak. Tapi sebelum itu Kak Pipin boleh minta tolong ini berikan ya closing statement dari Kak Pipin tentang terapis. Oke, apa ya? Jadi terapis itu lakukan dengan hati yang tulus. Ada lagi Kak Pipin? Apa? Bantulah mereka yang memang membutuhkan bantuan kita. Terima Tapi lucu kasih ya Kak gitu ya. Pipin. Oke teman-teman, sekian ngomen kali ini dengan narasumber yang sangat spesial sekali kan. Tadi sudah kita dengarkan bersama. Sampai jumpa di ngomen berikutnya. Dan ini quotes yang saya ambil saya kutip dari Kak Pipin sendiri sebagai narasumber. Jadi terapis itu bukan hal yang mudah. Tapi setiap orang bisa asal mau berusaha dan terus belajar. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Kak Zen warahmatullahi untuk kesempatannya wabarakatuh. berbincang malam hari ini. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam.